Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita mulai lagi belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup secara vegetatif. Sekarang kita belajar tentang muatan PKN, muatan IPS, dan muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, tentang muatan PKN, kita belajar tentang negara kita, yaitu negara Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sebagai dasar negara kita. Nah, sila pertama dari negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, salah satu pengamalan dari sila pertama adalah kita taat beribadah, kemudian menghormati keyakinan agama lain. Menghormati keyakinan agama lain ini yaitu dengan cara membiarkan mereka beribadah, tapi kita tidak ikut campur dalam mengikuti ibadah mereka. Kita hanya menghormati dengan cara membiarkan mereka beribadah. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya adalah kita mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua, saling membantu satu sama lain, dan tidak merendahkan orang lain. Itu merupakan salah satu pengamalan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ya memiliki sebuah organisasi, yaitu organisasi yang berisi tentang negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang bernama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini didirikan oleh 5 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. ASEAN memiliki 11 negara, yaitu ada Myanmar, Laos, Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Timor Leste. Berikut adalah teks yang berisi tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Indonesia. Wilayah Indonesia membentang sepanjang 3.977 mil, dilintasi garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Pasifik dan Hindia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau besar dan kecil. Indonesia dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan rawan gempa. Indonesia termasuk negara agraris karena banyak memiliki sumber daya alam dari pertanian dan perkebunan. Malaysia. Luas keseluruhan wilayah Malaysia kurang lebih sekitar 330.434 km persegi. Wilayah Malaysia terdiri dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia bagian barat adalah Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian, yang mana diliputi bentukan pegunungan. Wilayah Malaysia bagian timur terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah ini terdapat dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Wilayahnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai pendek dan berkelok-kelok. Malaysia kaya akan hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, buah sayuran tropis, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Singapura. Negara Singapura terdiri atas pulau-pulau kecil. Luas Singapura kurang lebih 664 km persegi. Singapura adalah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dan negara termaju di antara negara-negara berwilayah kecil di dunia. Letak Singapura sangat strategis. Singapura terletak pada posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Keadaan alamnya relatif datar, tetapi terdapat sebagian perbukitan. Meski wilayahnya kecil, Singapura tetap membudidayakan karet, kopra, buah-buahan, sayuran, dan anggrek. Pemerintah Singapura membangun pelabuhan modern dengan sarana dan prasarana lengkap, seperti pengangkutan dan gudang. Saat ini, Singapura merupakan pelabuhan transit paling ramai se-Asia. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di Kalimantan Utara. Luas wilayah
luasnya kurang lebih 5.765 km persegi. Negara Brunei Darussalam dibagi atas dua wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat, Brunei Darussalam merupakan daerah dataran rendah dengan rawa-rawa, namun pedalamannya sedikit berbukit-bukit. Adapun wilayah timur merupakan daerah berbukit-bukit. Di bidang perkebunan, negara ini menghasilkan kelapa, karet, dan kelapa sawit. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.689 km persegi. Wilayah Vietnam dapat dibagi menjadi daerah-daerah sebagai berikut. Pegunungan utara terletak di bagian barat laut. Puncak tertingginya adalah Pansipan, yaitu 3.143 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, delta Sungai Merah membentang dari pegunungan utara sampai Teluk Tonkin. Wilayah ini merupakan daerah pertanian. Yang ketiga, Pegunungan Annam merupakan serangkaian pegunungan di wilayah barat dari pegunungan utara sampai 80 km di utara di Ho Chi Minh City. Dataran pantai meliputi wilayah timur dan bagian tengah. Di bidang pertanian, penghasil beras yang sangat besar. Selain itu, perkebunannya meliputi tembakau, teh, kopi, dan karet. Kamboja. Luas wilayah Kamboja kurang lebih 181.035 km persegi. Negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Pegunungan Kardamon panjangnya 160 km dan melintasi perbatasan dengan Thailand. Tinggi puncak Pegunungan Kardamon adalah 1.813 meter di atas permukaan laut. Di bagian barat laut terdapat Danau Tony Sap. Sungai Tony Sap bermuara di Danau Tony Sap. Kamboja beriklim tropis. Di bidang pertanian, penghasil beras yang sangat besar. Selain itu, pergunungannya meliputi karet, kayu, dan lada. Laos. Luas negara Laos sekitar 236.800 km persegi. Negara Laos dikelilingi pegunungan dan hutan lebat. Puncaknya adalah Gunung Bia. Sungai Mekong merupakan sungai penting di Laos. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Negara ini populer dengan sebutan the landlocked country, yaitu tanah yang terkunci karena terkepung oleh 5 negara. Laos menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, dan tembakau. Myanmar. Luas negara ini kurang lebih 676.578 km persegi. Bagian selatan Myanmar terdapat pada garis pantai sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di bagian utara yang berbatasan dengan India dan Cina merupakan pegunungan yang tinggi. Pegunungan ini merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Myanmar memiliki 3 musim utama, yaitu musim dingin Oktober sampai Februari, musim panas Maret sampai Juni, dan musim hujan Juni sampai September. Myanmar merupakan penghasil beras yang sangat besar. Selain itu juga menghasilkan kayu jati. Filipina. Luas wilayah Filipina kurang lebih 300.000 km persegi. Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah pulaunya kurang lebih 7.100 buah. Pulau Luzon dan Pulau Mindanao adalah pulau-pulau terbesar negara Filipina. Kepulauan Filipina termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik. Filipina memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon, 2.421 meter di atas permukaan laut. Dan gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo, 1.954 meter di atas permukaan laut. Hasil pertanian Filipina yaitu padi, jagung, abaca, nila, dan kopra. Timur Leste. Negara ini berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah barat. Sementara itu, di sebelah utara dibatasi oleh Selat Wetar dan sebelah timur dan selatan dibatasi oleh Laut Timur. Mempunyai garis pantai yang cukup panjang dan wilayah perairan laut yang cukup luas. Wilayah daratannya bervariasi dari dataran pantai hingga pegunungan. Namun, mayoritas ketapakan alamnya merupakan pegunungan. Mempunyai banyak aliran sungai, mempunyai wilayah hutan yang cukup luas, terutama di kawasan pegunungan. Memiliki kekayaan barang-barang mineral baik daratan maupun di lautan. Nah, demikian tadi merupakan teks dari negara-negara ASEAN. Nah, berikut. Nah,
Untuk membuat teks tersebut, kita perlu melakukan investigasi. Apa itu investigasi? Nah, karena teks tersebut tadi banyak memiliki informasi-informasi, maka kita perlu melakukan investigasi, yaitu upaya-upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang suatu hal secara khusus. Karena tadi tentang negara-negara ASEAN, maka kita harus banyak mengumpulkan informasi-informasi tentang negara-negara ASEAN, yaitu bisa melakukan browsing di internet, atau bisa lihat cari-cari sumbernya di buku, atau jika ada orang memiliki pengetahuan tentang negara-negara ASEAN, kita bisa berwawancara dengan orang tersebut. Seperti itu. Berarti bisa lewat internet, buku, atau wawancara. Kemudian, ada juga namanya investigasi ilmiah, adalah melakukan pengamatan secara berkesinambungan untuk menjelaskan gejala alam atau memecahkan suatu masalah. Nah, investigasi ilmiah ini bisa dicontohkan dengan mudah seperti jika kita menanam sebuah tanaman, contoh kita menanam sebuah biji kacang. Nah, kita bisa melakukan pengamatannya dari awal, mulai dari penanaman sampai tumbuh atau berbuah. Nah, pengamatan itu yang kita lakukan secara berkesinambungan itu disebut investigasi ilmiah. Nah, bisa dengan pengamatan tersebut kita tulis dan kita cari, jika ada masalah kita cari solusinya seperti itu. Nah, itu disebut dengan investigasi ilmiah. Kemudian ada juga namanya laporan hasil kegiatan investigasi, disebut laporan investigasi. Jadi, hasil investigasi tadi, contoh investigasi tentang penanaman kacang, misalkan kita lihat perkembangannya, maka hasil pengamatan dan perkembangan penanaman kacang tersebut kita tulis dalam bentuk laporan. Laporan tersebut disebut laporan investigasi, seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam sebuah teks seperti tadi atau teks yang lainnya, maka kita dapat menentukan kesimpulan dari teks tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang sangat utuh dari sebuah teks. Nah, caranya pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Ingat, ide pokok itu berada di kalimat utama. Sedangkan kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa berada di awal dan di akhir, atau bisa di awal dan akhir. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu kalimat utamanya. Setelah dapat kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya dengan cara kita ambil inti dari kalimat utama tersebut. Itulah ide pokok. Kemudian yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Jadi, setelah mendapatkan ide pokok dari setiap paragraf, kita kumpulkan, kemudian kita simpulkan dari ide pokok tersebut. Jadi, dapatlah sebuah kesimpulan dari sebuah teks. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.